aku. Intinya itu menganggap kita ini suara dan pertanyaan kita itu nggak perlu dijawab, sama dengan pertanyaan anak TK meniru akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya itulah sulit. Dengan cara apa ya kadang-kadang kami berpikir untuk bisa diterima, sampai jangan tutup mata, telinga, indera panjenengan wahai para khatib untuk menerima kebenaran, bukan fitnahan ya. Kami menyampaikan semua dengan data referensi yang ada untuk mengingatkan jangan jumawa di negeri Nusantara ini kualat dengan wali sanga, kualat dengan kiai. Tidak ada wali di kalangan Habib Alawi sebelum mendapatkan restu dari para kiai. Sepakat. Gus Dur itu dulu dicium tangannya oleh para Habib. Kalau ada yang membalik fakta katanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat akan menghormati Habib. Habibnya siapa? Tunjukkan di mana siapa Habibnya. Mbah Khalil Bangkalan katanya sangat-sangat tawadhu, ta'zim dengan Habib. Habibnya siapa, di mana orangnya. Kalau hanya klaim-klaim saja, semua orang bisa kan gitu. Semua orang itu bisa. Sama-sama punya mulut, punya suara, bisa bersuara. Kan? Jadi saya sangat terenyuh akan perjuangan panjenengan Pak Yai. Betapa, ya kalau jenengan saya percaya kuat keluarga. Ya kan? Istri dan anak cucu. Ayah, ini saya harus jujur apa bohong ini? Harus jujur. Saya harus jujur ya. Harus jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kalau bicara berani itu mungkin selain apa ya, memang saya dari kecil itu digembleng oleh keluarga yang memang jadi laki-laki itu harus mampu berdiri di kaki sendiri. Sedikit banyak saya dapat ya wiridan zikir dari dua ulama besar di zamannya di wilayah Jawa Timur. Satu Romo Kiai Hamim Jasuli Gusmik yang terkenal dengan wali unik, wali nyentrik dan lain sebagainya, yang punya putra Gus Abud, Gus Robet, punya cucu Gus Tuba. Gusmi itu merupakan salah satu kiai idola saya. Kemudian Gus Maksum yang kita kenal dengan jawarannya Pakar Nusa, yang membuat Pakar Nusa. Dari sisi keberanian saya mengcopy paste keberanian Gus Maksum. Bukan dari sisi saktinya ya. Saya mengcopy paste atau merekam dari sisi hukum klausulitas. Hukum alamnya. Hukum alam. Kenapa kok karakteristik sifat perilaku Gus Maksum sedemikian luar biasa, terkenal senusantara sampai membuat Pakar Nusa? Ternyata ada masa lalu di mana keluarganya itu dieksekusi oleh PKI. Ya, saya mencoba untuk dalam tanda kutip copy paste. Saya punya ibu, ya, ibu saya namanya almarhumah Ibu Hajah Futihah. Beliaulah yang kemudian amat sangat melekat di hati saya, bahwa kalau istilah orang Tegal itu tadi wong lanang ojo cengeng. Artinya ojo cengeng bukan berarti nggak boleh menangis, menangislah, tapi jangan penakut, apalagi pengecut. Aku bilang nih cirinya laki-laki nggak boleh cengeng itu apa? Jujur. Nangis boleh, diam boleh, tapi kamu nggak boleh bohong, jujur. Nah, ibu saya ini yang mengajarkan sangat luar biasa, yang membekas sampai dengan hari ini. Nah, ibu saya Hajah Futihah punya ibu namanya Hajah Muslihah. Beliau wanita yang kalau orang sekarang itu katakanlah wanita karir. Jadi sampai belanja bahan bangunan sampai ke Majalengka, sampai ke luar provinsi di era sebelum tahun 70 coba. Wanita, jadi kulaan gendeng, kulaan nopo niku mbah kula Mbah Stri istilahnya apa Eyang Putri. Nah, Eyang Putri ini terlahir dari sosok bapak yang namanya Kiai Haji Abdul Ghani.
Kiai Habib Abdul Ghani inilah yang kemudian pernah saya ceritakan di Demak. Beliau adalah korban kekejaman Belanda, dieksekusi, dibunuh oleh Belanda. Gak ada makamnya, gak ditemukan. Ya, itulah yang kemudian saya ini emosi sebagai salah satu orang yang punya leluhur berurusan bahkan dibunuh sama Belanda. Emosinya ya gara-gara omongannya si Rumel yang mukanya nggak jelas itu. Mohon maaf ya, kalau di Wafi, di Rumel ada di depan beliau namanya macan ya, nanti terekam. Kalau untuk Rumel saya janji kapanpun ketemu mesti tak tampok dulu, Fred. Ya terserah mau nampoknya halus atau kenceng kan nanti kan belum ketemu. Saya orangnya sih apa adanya. Memang kiai itu harus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kalau kayak saya halus terus ya nggak baik, kayak begini terus nggak ada pelengkapnya juga nggak baik. Jadi sama-sama klop gitu, jadi saling melengkapi. Kalau Wafi bagi saya nggak penting. Apa nggak pentingnya satu? Wafi itu kan sebenarnya sama dengan saya, hitungnya pesek kamu itu sama dengan saya. Artinya kamu itu bukan Arab, kamu itu bukan Balawi, bukan Habib. Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih, Fi? Atau Berjiwa merdeka. ya. Yang kedua apa, Wafi? Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Rekod Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para Kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus dengan Kiai Lutfi Basori. Kenapa Kiai itu seperti itu? Ya karena ada sesuatu, ada pesanan kan kayak gitu. Masa saya bongkar di sini? Enggak lah, kalau mau bongkar nanti biar saya bikin video sendiri aja. Kamu jawabnya ke saya gitu. Artinya jangan Wafi lah kalau saya ketemunya sama Idrus saya berani. Saya berani sama, kenapa tidak? Kalau Idrus katanya Kiai, mungkin saya sebagian manggil saya Kiai, walaupun aja juga yang manggil saya bajingan kan biasa. Jadi nggak harus Kiai itu seluruh dunia manggil dia itu Kiai. Kompak panggil Kiai semua enggak. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan Kiai juga ada, banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan atau sakulis kan panjenengan masih hidup. Habib Rizik apa sih gengsi sampai minta maaf lah. Intinya itu Habib itu kepingin di atas Kiai ya. Intinya tuh itu, jadi Gus Dur itu harus di bawah Habib dan tunduk manut sama Habib. Oh gini, Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Kan di atas. Begitu Pak Habib. Dia itu kasta kedua setelah Habaib. Baik itu Habaib bodoh sekalipun. Bandingannya kan dengan tahu sendiri. 1:70 itu bodoh, apalagi yang alim kan. Sampai kemudian apa? Berguru sama Habib, kalau orang Jawa nggak akan pernah jadi Habib kan. 50 itu tahun. kan eksklusifisme mereka. Apa? Eksklusifme atau eksklusivitas mereka. Tapi kalau Kiai itu sangat terbuka. Putra saya ngaji tak derek nih datang Romo Kiai Nur Ihya, usianya 14 tahun ngaji sama beliau bisa 4, 5, 10 tahun sampai khatam. Anak saya kan waktu ngaji sama beliau masih cung, masih santri, ngajinya sama Kiai.
Tapi nanti ketika anak saya sudah boyong, kemudian memberikan manfaat atas ilmu Genur Ihya di kampung mana, bisa di Tegal, atau kemudian nikah dengan orang mana, kemudian bikin madrasah, bikin pengajian, kan anak saya boleh disebut kiai kan? Boleh, ini loh. Tapi kalau misalkan panjenengan Habib, orang Jawa mondok 30 tahun, sisan kiamat kurang rong jam, kira-kira kalau santri panjenengan Pak Kabid Nur Ihya setelah boyong dan kemudian mengajarkan ilmunya, boleh nggak menggelarkan diri dengan nama Habib? Nggak boleh. Lain. Kecuali mau bayar. Oh, bayar ya? Oh, bisa. Ada maharnya ya? Bisa. Iya. Aku pernah dengar itu dulu, aku ditawarin, katanya kalau marga asal harganya sekian. Sama seperti gelar perguruan tinggi. Jadi minta apa? Tapi jangan yang terkenal. Jangan. Oh iya. Terkenal ada 204 lebih kan marga itu. Iya. Bin Sahel misalkan. Kan terkenal itu murah. Yang murah-murah. Tapi jangan di Jawa. Itu kalau di Jawa masih kelihatan, di Kalimantan atau di Papua ya? Ya, di Papua sana. Di Papua, kemudian bikin pondoknya di tengah hutan yang nggak ada orang, ya. Santrinya macan, santrinya KKB, bisa. Ya ini yang diperjuangkan ya oleh PWI dan LS, bukan iri dengki. Habib Novel Alaidrus itu selalu mengatakan kita ini jenengan itu orang-orang iri dengki. Gila hormat, gila nasab demi nasib, kiai-kiai kurang kerjaan, malah dibalik faktanya ya. Jadi dibalik, di framing. Setelah Wali Songo itu ingkirot, Iba Alawikan kurang berhasil, minta bantuan santri-santri, kiai-kiai yang tidak seide dengan kami, akhirnya ya melawan kami, adu domba ini, sama seperti Belanda dulu, mengadu domba antara sesama anak bangsa. Mereka tertawa, kita bertengkar dengan sesama. Nah, ini yang tidak dipikir ya oleh kawan-kawan kita sendiri, gus-gus lah, kiai sekelas pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren. Alhamdulillah ya di Jombang selalu mengikuti kita, kiai itu sampai di pesantren selalu mengikuti kajian-kajian kita, menyampaikan ke umat bahwa ternyata habaib itu memang bukan dzurriyyah biologis Nabi kita Muhammad SAW. Ada datanya, ada faktanya, itu ada faktanya. Dan memang kalau kita kumpulkan ya ada ratusan video mereka itu yang jelas-jelas ya, ini jangan nanti apakah itu bisa jadi jaminan untuk membatalkan nasab seseorang, kan pasti saya dibantah seperti itu, kan nggak bisa seperti itu. Ketiga-tiganya ini saling terkait antara data, referensi, fakta, perilaku mereka dan DNA. Tiga-tiganya ini saling berkaitan sekali, nggak bisa dipisahkan. Nah, ini kan keprihatinan kita termasuk panjenengan. Saya kalau mendengar dan melihat ya seperti Gus Fuad Pleret diskusi seperti itu, yang berdiskusi itu ya orang-orang kita sendiri. Berarti sama seperti centeng-centeng yang dibayar oleh Belanda pada waktu penjajahan. Sama, persis terulang, sama dengan ketika tahun 55 ke atas sampai 65 geger Gestapo itu. Korbannya siapa? Ya kita saling belah satu sama lain. Saya bahkan masih punya data kawan kami sendiri yang belai sesama kita sendiri gara-gara fitnahnya Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Ahmad Al-Aidid Abdul Al-Aidid gara-gara lesan. Jadi kalau misalkan sekarang ada habaib ya, hati-hati dengan PKI no depan matamu sendiri. Aidid itu sebuah desa di Hadramaut sana, bukan dari sini. Bergerilya datang, nanti insya Allah saya akan bongkar semua. Kita akan telusuri silsilah leluhurnya Habib Ahmad Aidid, ketua PKI 55 sampai 65 itu, sampai asal usul pertama datangnya. Saya punya data semua. Itu Habib itu loh. Wahai para kiai, wahai warga NU dimanapun panjenengan semua berada, sadarlah 62 anggota Bansur Ansor Celuring ya,
termasuk cemetuk ya itu diracun mari ngono setelah kelenger buacoi dimasukkan ke dalam sumur itu siapa? Perilakunya siapa? PKI